sementara selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Arus Selatan kepada Ibu Indriati Panani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep. Sama-sama. Apa kabar anak-anak? Insyaallah, alhamdulillah baik semua ya. Nah, Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat Islam, nikmat yang lain atau terutama adalah nikmat sehat. Sehingga pada saat ini kita dapat bertemu di sini walaupun dengan jarak jauh, tapi kita bisa bertatap muka. Insya Allah dilancarkan, amin. Dan informasinya ini sampai tanggal 2, insya Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak saya di sana yang masih belum bisa bergabung, mudah-mudahan masih ada waktu nanti bisa bergabung mungkin sampai tanggal 2. Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung ya. Halo? Halo. Ya, dan saya mohon mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan untuk saat ini saya yakin kalian pasti punya pengalaman banyak, pembelajaran yang banyak selama sudah hampir 2 bulan ya Bu ya? 2 bulan. Ya, kurang lebih 2 bulan kalian berada di rumah, kalian belajar di rumah dengan jarak jauh dengan Bapak Ibu guru, pasti banyak pengalaman. Dan yang saya mohon, saya harap tolong diperhatikan protokol kesehatan. Ya, seperti selalu pakai masker, sering cuci tangan, keluar kalau ada perlu. Ya, dan sangat-sangat berbahaya sekali. Dan yang sangat berbahaya adalah OTG. Apa itu OTG? Adalah orang yang tanpa gejala. Itu yang paling berbahaya. Dan saya cerita, saya pernah lihat video seorang anak seusia SMP, kalau tidak salah usianya 15 tahun, itu dijemput oleh ambulans dengan perawat yang lengkap dengan APD-nya, dan dia berangkat sendiri tidak didampingi oleh siapa-siapa. Tolong ya nak ya, menjaga. Ya sayang ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Seorang diri dibawa oleh ambulans dengan perawat yang lengkap dengan APD dan dia berangkat sendiri, hanya orang tuanya hanya dada, dia pun dari dalam ambulans juga hanya dada. Ya, nah materi yang kita bahas hari ini yang pasti yang mengenai yang berkaitan atau berkenaan dengan kalian remaja, yaitu tentang pergaulan remaja secara Islam. Ya, nah sebelum saya membahas tentang pergaulan tadi, saya mau cerita dulu. Ya, ini juga saya baca dari sumber, pasti kalian juga sudah baca. Ada seorang anak. Nah, anak itu apakah cewek atau cowok, nanti kalian jawab sendiri ya. Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Mak, Mama selalu terlihat cantik. Aku ingin seperti Mama. Tolong beritahu aku caranya, Mak," gitu ya. Terus mamanya menjawab. Jawaban mamanya, "Wahai anakku," ini ibu bacakan ya. "Untuk bibir yang menarik, ucapkanlah perkataan yang baik." Ya, ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi mohon, kalau memang itu sesuatu hal yang tidak perlu dikatakan, kita belajar menahan. Jangan sampai bibir kita ini berkata-kata yang tidak baik. Kemudian untuk pipi yang lesung,
tebarkanlah senyum ikhlas kepada siapapun. Senyum itu adalah apa? Adalah merupakan sedekah. Oke. Berikut jawaban mamanya, untuk mata yang indah menawan, lihatlah selalu kebaikan orang lain. Jadi jangan selalu melihat kejelekan, lihatlah kebaikan orang lain. Berikut, untuk tubuh yang langsing ini cenderungnya cewek ya. Untuk tubuh yang langsing, sisihkanlah makanan untuk fakir miskin. Ya, kita mencoba berusaha untuk bisa selalu berbagi. Insya Allah, amin. Berikut, untuk jemari tangan yang lentik, menawan, hitunglah kebajikan yang telah diperbuat orang lain kepadamu. Jadi jangan dihitung jeleknya, yang dihitung adalah kebaikan. Berikut, untuk wajah putih bercahaya, bersihkanlah kekotoran batinmu. Jadi kita selalu membersihkan batin. Insya Allah anak-anak saya yang jauh di sana ini, yang sudah bergabung dan yang belum bergabung, insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lanjutannya ya. Jawaban ibunya, anakku, janganlah sombong akan kecantikan fisik, karena itu akan pudar oleh waktu. Dan ingatlah bahwa kecantikan perilaku tidak akan pudar walau oleh kematian. Jadi kalaupun sudah mati, kebaikan kita masih selalu diingat oleh orang. Berikut, biasakanlah untuk mengucapkan 4 kata kepada siapapun dengan santun. Ya, biasakan mengucapkan kata dengan santun. Contohnya, terima kasih. Ya, selalu begitu orang berbuat baik kepada kita, menolong kita, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ya. Berikut, selalu memberi maaf. Bukan memberi maaf, berkata maaf. Maaf, kalau kalian kan, oh sorry ya Bu. Ya, maaf ya Bu, gitu ya. Dengan santun. Kemudian tolong. Ya. Tolong, misalnya si Rizka ya. Rizka, ya kalau kepada temannya ya, jangan lupa selalu minta kata tolong ya. Tolong, tolong saya pinjam ini ya. Tolong bergeser sedikit ya. Itu pasti akan selalu menempel kata tolong setiap saat kalian minta tolong ke orang lain atau berkata-kata dengan orang lain, ya. Berikut permisi, ya. Jadi jangan main tabrak terus. Ya selalu kita pasti akan terbiasa dan pasti akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang baik. Insya Allah. Pasti di mana saja pasti kita mau lewat pun, mau apapun pasti kita akan mengatakan permisi, maaf, terima kasih, dan satu lagi tolong, ya. Berikut, jika kamu benar, maka kamu tidak perlu marah. Jika kamu salah, maka kamu wajib minta maaf. Ingat ya. Jika kamu salah, maka kamu wajib minta maaf. Berikut, kesabaran dengan keluarga adalah kasih. Kesabaran dengan orang lain adalah hormat. Kesabaran dengan diri sendiri adalah keyakinan. Kesabaran dengan Tuhan adalah iman. Kemudian lanjut cerita tadi ya. Kata ibunya, anakku, jangan terlalu mengingat masa lalu. Nah, ini kalian loh. Ya, jangan selalu mengingat masa lalu karena hal itu akan membawa air mata. Atau paling tidak biasanya apa? Galau ya. Kalau masa lalunya indah, ya saya kira nggak
nggak masalah. Tapi kadang kalau masa lalu indah pun bisa membawa air mata ya anak-anak ya. Kemudian jangan selalu memikirkan masa depan, karena hal itu akan membawa ketakutan. Jalankan saat ini dengan senyuman, karena hal itu akan membawa keceriaan. Ya, mudah-mudahan dapat dicatat dalam hati nih. Setiap ujian dalam hidup bisa membuat kamu pedih atau lebih baik. Dan mudah-mudahan setiap ujian pasti ada hikmahnya. Setiap masalah yang timbul bisa menghancurkan atau menguatkanmu. Jadi tinggal kamu milih, kuat atau hancur. Milih yang mana? Ya, milih harus kuat. Kemudian pilihan ada padamu. Apakah kamu akan memilih menjadi korban atau pemenang? Korban atau pemenang? Ya. Carilah hati yang indah dan bukan wajah yang cantik. Karena hal-hal yang indah tidak selalu baik, tapi hal-hal yang baik akan selalu indah. Seperti kata-kata kalian, nanti indah pada waktunya. Ya, mungkin itu cerita dari Ibu. Nah, ini langsung kita masuk ke materi tentang pergaulan yang Islami. Nah, namanya pergaulan itu identik dengan masa-masa remaja. Kalau pergaulan anak-anak itu biasa. Tapi kalau pergaulan remaja itu sudah harus mengingat batas-batas, terutama dalam hukum-hukum agama Islam. Ya, dalam pergaulan kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari orang lain, tidak lepas dari bantuan orang lain, tidak lepas berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Itu manusia adalah makhluk sosial, dan yang lebih tahu tentang makhluk sosial itu adalah Bapak Yanu. Ini Pak Yanu ada di sini. Ya. Kemudian pergaulan, kita sebagai manusia pasti butuh bergaul, butuh berkumpul dengan orang lain, butuh berbaur dengan orang lain. Dalam Islam itu pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari, ya dicatat, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku, dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ini saya bacakan artinya saja. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Etika dalam Islam itu adalah yang dilandasi oleh hukum Islam, dan
mutlak mengikat semua umat muslim, terutama dalam pergaulan. Dalam agama Islam, ada beberapa aspek atau hal menyangkut pergaulan yang harus diketahui. Di antaranya adalah dengan siapa kita bergaul dan bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain. Antara lain yaitu pergaulan dengan sebaya. Artinya pergaulan dengan sebaya itu adalah pergaulan yang sederajat dengan kalian. Contoh misalnya pergaulan sesama teman kalian di kelas, sesama kalian secara umum di dalam lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan SMP Negeri 2 Arut Selatan. Teman sebaya atau karib adalah orang-orang atau teman usianya tidak terpaut jauh dengan kita, baik sama maupun lebih muda. Adapun dalam bergaul dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya, antara lain. Jadi tolong ini diingat, ini yang perlu kalian perhatikan bergaul dengan teman sebaya. Artinya dengan teman sesama kalian. Yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam setiap bertemu dengan teman sebaya dan sesama muslim. Jika perlu kita bisa berjabat tangan, tentunya jika orang tersebut berjenis kelamin sama atau mahram kita. Jadi jika perlu kita berjabat tangan, tapi sesama muhrim, yaitu perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan dalam memberi salam, ya tidak misalnya harus dengan bertegur sapa, ya itu sudah merupakan salam, ya. Atau misalnya seperti biasa kalian kalau dengan Bapak Ibu guru, tapi nanti akan ada penjelasan tentang yang lebih itu atau dengan orang tua kalian. Atau dengan Bapak Ibu guru, ini bukan teman sebaya ya. Itu selamat pagi Bu. Atau mungkin Assalamualaikum Bu. Ya, pada saat kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kalau memang tidak ada waktu untuk salaman, ya tidak perlu salaman. Ya, salaman jika perlu. Berikut mengucapkan salam, ya ini hukumnya ya. Hukumnya mengucapkan salam itu adalah sunnah bagi umat Islam, dan menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Jadi kita mengucapkan salam itu sunnah, kemudian menjawabnya adalah wajib. Berikut, ini masih sesama kalian ya, teman sebaya. Senantiasa menyambung tali silaturahmi dengan saling berkunjung dan berkumpul untuk hal-hal yang baik, ya, untuk hal-hal yang baik, maupun belajar bersama. Diingat, ini namanya kita menggunakan waktu untuk bersilaturahmi untuk hal-hal yang baik. Diingat, untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu seperti apa? Jadi bukan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Saya yakin kalian sudah paham bagaimana hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut, hal ini akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara para pemuda pada umumnya, khususnya untuk kalian siswa SMP 2.
saling mengerti. Jadi nih, sesama kalian saling mengerti serta memahami kebaikan dan keputusan lebih. Ini mudah-mudahan ini ya jangan sampai akan timbul perselisihan. Kemudian teman sebaya hendaknya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan menolong teman sebaya yang sedang dalam kesusahan tentunya sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan cara berbakah, senyum itu juga sudah merupakan sedekah. Mengasihi dan satu sama lain, terutama atau ditimpa suatu masalah. Kita sebagai teman wajib mendukung dan bila perlu memberi pertolongan. Nah ini antara lain hal dalam pergaulan sebaya. Jadi kalau ada teman kesusahan, kalau memang kalian itu tidak punya waktu atau tidak punya kemampuan untuk membantu, nah tolong disampaikan dengan teman yang lain atau bisa juga langsung disampaikan kepada wali kelas atau kepada Bapak Ibu guru jika ada teman kalian yang mengalami kesusahan, terutama yang selama ini karena kalian sebagai pelajar itu antara lain mengalami kesulitan dalam belajar atau kesulitan dalam memahami suatu materi ataupun memahami satu kompetensi yang dalam suatu mata pelajaran. Nah, bukan ditolong dengan seperti misalnya ulangan, kemudian ditolong dengan memberi jawaban. Memberi jawaban itu bukan, atau misalnya ada PR dengan langsung memberikan jawaban kepada teman, itu bukan menolong. Saya yakin itu bukan menolong. Kalian bisa menolong itu dengan cara membantu dia bagaimana cara menyelesaikan suatu soal dan sebagainya. Atau dengan kalian seperti keadaan sekarang ini belajar dari rumah. Pasti ada teman-teman kalian yang mungkin mempunyai kesulitan dalam hal jaringan internet. Atau pasti juga ada teman-teman kalian yang mungkin HP-nya belum Android. Nah, itu juga adalah salah satu jalan untuk kita bisa menolong orang lain. Dan itu juga adalah salah satu jalan untuk kita bisa mendapatkan pahala. Ya, dan insya Allah kita menolongnya secara ikhlas. Nah, ini adalah pergaulan kita dengan sesama, terutama kalian sebagai pelajar. Ya. Berikut senantiasa menjaga teman dari pengaruh buruk. Nah ini, senantiasa menjaga teman dari pengaruh buruk atau gangguan orang lain. Ya, ini mohon digarisbawahi, senantiasa menjaga teman dari pengaruh buruk. Jangan kita sendiri malah ikut terlibat di situ. Ya mudah-mudahan jangan sampai. Ya, jadi kalau sudah ada teman yang sudah terpengaruh oleh sesuatu hal yang tidak bermanfaat, ya kalian punya kewajiban untuk menolong, mengingatkan,
dan sebagainya. Berikut, sudah berapa menit? Memberikan nasihat. Nah, ini tadi ada kaitannya. Memberikan nasihat kebaikan satu sama lain. Memberikan nasihat kebaikan satu sama lain. Ingat ya, kadang ada temannya yang sudah ini lalu dibiarkan. Lalu kasihan nanti temannya terlanjur, maaf, kasarnya terlanjur terjerumus, kan kasihan teman kita ya. Nah, ini saya ingatkan, di usia kalian inilah jalan untuk kalian bisa mendapatkan pahala, menolong temannya, menasihati temannya. Tapi kadang-kadang ada teman yang mungkin juga menolak untuk dinasihati. Nah, kita harus bisa bagaimana menyampaikan dengan baik supaya teman menerima nasihat kita. Kemudian mendamaikan teman. Mendamaikan teman jika ada yang berselisih. Jangan malah ikut-ikutan. Alasannya apa itu? Alasannya apa, Bu Titin? Solidaritas. Alasannya solidaritas. Ingat ya, mendamaikan teman jika ada yang berselisih. Jadi jangan beralasan, kenapa kamu ikut-ikutan? Karena solidaritas itu tidak baik. Ya. Berikut, mendoakan teman. Jadi mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya itu juga pahala. Ya, nanti bisa ditanya dengan Pak Cecep. Jadi mendoakan teman agar mereka senantiasa berada dalam kebaikan. Ya, jadi mendoakan orang tanpa diketahui oleh orang itu bahwa kita mendoakan dia. Berikut, menjenguk, ya, menjenguk teman jika ia sakit. Ya, menjenguk teman jika ia sakit. Jadi jangan menunggu wali kelas. Jangan juga misalnya kalau memang kalau memang kalian menjenguk secara pribadi silahkan. Tapi kalau menjenguk secara rame-rame, tolong berkoordinasi dengan wali kelas. Jadi menjenguk orang sakit itu juga kewajiban kita, pahala untuk kalian. Ya. Berikut, tadi pergaulan apa tadi? Pergaulan sebaya ya. Berikut, pergaulan dengan orang yang lebih tua. Pergaulan dengan orang yang lebih tua. Lebih tua dari kita, menghormati dan menghargainya. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua. Menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang selalu memberikan nasihat, memang itu kewajiban Bapak Ibu guru sebagai orang tua yang selalu ingin memberikan nasihat kepada kalian sebagai anak-anak Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi walaupun apapun yang dikatakan kalian kepada Bapak Ibu guru, tapi Bapak Ibu guru punya kewajiban menasihati kalian dalam kebaikan. Berikut, mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikan pelajaran. Ya, jadi jangan diikutin. Ya, jadikan pelajaran. Jadi kalau memang, mohon maaf, orang yang lebih tua dari kalian, kalau di sekolah, itu ada Bapak Ibu guru, ada tenaga kependidikan, tata usaha, tukang kebun, penjaga sekolah, dan sebagainya. Di rumah, itu ada orang tua. Di luar rumah, di masyarakat, itu banyak. Ya, tukang pentol, tukang bakso, itu sebagai orang yang lebih tua.
Berikut, memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun. Dalam Islam, dengan sesama saja kita diatur berkata-kata dengan santun, apalagi kepada yang lebih tua, terutama kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Berikut, tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar dan menjaga perasaan. Ya, menjaga perasaan mereka walaupun ia berkata tidak baik. Tidak adil ya, Bu ya. Jadi tidak berkata kasar ya kepada orang tua atau kepada orang lebih tua walaupun mereka berkata tidak baik. Tapi itulah kita sebagai orang yang di bawah usianya daripada mereka. Bapak Ibu guru pun sama. Ya, Bapak Ibu guru pun sama. Bapak Ibu guru yang masih punya orang tua juga sama. Artinya sama kewajibannya, tidak berkata kasar dan sebagainya. Jadi itu bukan saja berlaku untuk kalian, tetapi juga untuk siapapun. Tapi terutama kalian yang masih anak usia muda, ya. Berikut, senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Saudara kita berarti saudara kalian itu termasuk adalah kakak. Orang tua itu juga ada orang tua di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru. Kalau orang tua di rumah, ya itu kalau kalian memanggil mungkin abi, bapak, atau ibu, oma, abah, itu orang tua kalian di rumah. Tapi kalau di sekolah itu ada Pak Guru, ada Ibu Guru. Masih lama kamu? Takutnya nggak habis. Ya, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya kurang lebih. Terakhir ya. Nih, ini terutama lagi untuk kalian. Pergaulan dengan lawan jenis. Nah, ayo. Pergaulan dengan lawan jenis. Berarti cewek dengan cowok. Cowok terhadap cewek. Nah, ini perlu diingat. Apalagi dalam agama Islam. Ya. Apalagi dalam agama Islam. Diingat ya. Diingat. Aduh, saya agak ini ya. Terutama yang cewek-cewek. Tolong yang cewek-cewek. Mudah-mudahan anak-anak saya yang cewek tolong dijaga ya. Tolong menjaga. Karena kalau cewek ini begini, sangat-sangat fatal kalau untuk cewek. Karena kadang-kadang cowok, maaf ya cowok-cowok ya, maaf cowok. Kadang cowok kalau sudah dikecewakan cewek, dia bisa bercerita jelek loh tentang ceweknya. Padahal itu belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Diingat. Jadi harus bisa menjaga. Kalian bisa menjaga. Karena mengapa? Yang pasti yang ada di sini sudah bergabung, sudah ada pacarnya belum ya? Sudah ada pacarnya ya? Rizka kok terus sih? Mana si Sinta? Sudah punya pacar ya Sinta ya? Belum ya? Mudah-mudahan belum ya? Ya. Ini pergaulan. Hal yang perlu diperhatikan dan tak kalah penting dalam pergaulan Islam adalah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita, serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dan pegang dengan teguh mencakup hal-hal berikut.
menghindari berhalwat atau berdua-duaan. Nanti tanya sama Pak Cecep, kalau berdua-duaan cewek cowok apa ya hukumnya ya Pak, gitu ya. Nanti tanya sama Pak Cecep. Ya, berdua-duaan. Seperti halnya dalam pacaran. Ya. Halnya dalam pacaran. Berikut. Tidak memandang lawan jenis, tidak memandang lawan jenis dengan syahwat ini, kalau SMP sudah tahu itu apa syahwat itu ya, atau pandangan nafsu. Ya, ini biasanya cenderungnya yang lebih cepat tumbuh apa namanya nih, masa apa Bu? Pubertasnya biasanya cowok ya. Cowok itu biasanya lebih cepat pubertasnya. Pokoknya kalau cewek, lihat. Kalau cowoknya sudah mulai ada tumbuh jakunnya, kemudian sudah mulai berubah suaranya, itu sudah harus waspada. Kalau ada cowok sudah mulai memuji-muji, menyanjung-nyanjung, itu juga sudah harus waspada. Jangan malah jangan malah terbawa baper ya, baper namanya baper. Itu harus waspada. Ya, jangan malah baper. Ya. Berikut, hindari berjabat tangan dengan lawan jenis. Ya. Hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram. Ya. Kecuali mahram. Kalau sepupu itu juga bukan mahram. Ya. Mahram itu laki-laki adalah om ya. Om, kakak atau adik ya. Maupun jabat tangan, oh bukan ya. Nah, ini terakhir ya. Menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis. Menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis. Ini saya bacakan, ada hadisnya ini ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidak, ya saya baca pelan-pelan ya, tidak dibolehkan seorang laki-laki, dengar ini laki-laki, melihat aurat seorang, seorang laki-laki lain, begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki melihat berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut baju. Jadi nggak boleh sesama laki-laki, tidak boleh berselimut berada dalam satu selimut. Artinya tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan istimewa sesama jenis. Tidak ada hubungan istimewa sesama jenis. Kemudian mana lagi? Tidak boleh ini ya. Ya, lanjut. Hendaknya menghindari perbuatan yang menjurus pada zina, seperti bersentuhan. Ya, saya ulangi lagi ya. Hendaknya menghindari perbuatan yang menjurus pada zina, seperti bersentuhan, berpelukan, berpegangan tangan. Nah, jangan berpelukan, berpegangan tangan pun nggak boleh. Itu udah zina. Kalau dia lawan jenis. Berciuman, apalagi sampai melakukan zina dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Seperti, ingat ya, ini yang dilarang loh. Seperti hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah. Di sini ada sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, saya kira demikian materi hari ini yang saya sampaikan dalam mengenai pergaulan dalam Islam. Jadi kita bukan berarti kita tidak boleh bergaul, tetapi kita bergaul itu dibatasi oleh hukum-hukum Islam. Ya, kalaupun misalnya kalau bergaul dengan sebaya, teman sebaya, dengan orang tua atau yang lebih tua, kemudian dengan lawan jenis. Nah, bagaimana kalau bergaul dengan yang tidak seiman? Ya, bagaimana bergaul dengan yang tidak seiman? Nah, kalau bergaul dengan yang tidak seiman, kita insya Allah berusaha tetap teguh dalam iman. Insya Allah kita tetap teguh dalam iman, teguh dalam agama kita. Dan jangan mendekati hal-hal kebiasaan yang bukan kebiasaan kita. Ya, jangan mendekati hal-hal yang dan bukan berarti kita dilarang bergaul dengan yang tidak seiman dengan kita, tetapi kita harus tetap menjaga teguh iman kita. Dan insya Allah dengan masa pandemi COVID-19 ini, saya berharap kepada anak-anak, tolong untuk jangan lupa selalu pakai masker. Bahkan ada anjuran, di rumah pun kalau bisa kita tetap pakai masker. Selalu cuci tangan, dan kalau keluar jika perlu, dan kalau ada timbul rasa kurang enak badan dan sebagainya, segera berobat. Ya, dan sangat-sangat kalau saya katakan sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Karena dan saya yakin kalian sudah selalu mengikuti informasi tentang pandemi COVID-19, bagaimana satu keluarga, ibunya kena, anaknya kena, bahkan yang terakhir ini karena bapaknya bekerja di tempat di mana itu Bu? Yang olahraga itu? Ya, di tempat penampungan yang PDP kalau nggak salah itu dimungkinkan itu karena dari baju bapaknya. Jadi itulah yang mengapa kalian kalau keluar dari rumah sampai di rumah, yang dikhawatirkan virus itu ada di baju kita. Itu yang dikhawatirkan. Maka kita kalau sampai di rumah, bajunya harus langsung cepat dilepas. Maka satunya untuk menjaga itu, jangan sering keluar rumah. Keluar rumah jika perlu. Karena yang dikhawatirkan itu, jika kalian keluar rumah, kemudian yang mudah-mudahan di Kota Waringin Barat ini, mudah-mudahan kasus ini sudah mulai mereda, sehingga kita sudah bisa hidup seperti biasa, tidak merasa kita harus di rumah terus, dan anak-anak mulai aktivitas sekolah, dan kita berdoa insya Allah, amin,
kita semua, terutama anak-anak saya yang 800 sekian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan Bapak Ibu guru juga selalu sehat, selalu bisa memberikan materi kepada kalian, terutama kelas 7 dan kelas 8 masih menghadapi ujian, ya, ulangan atau penilaian akhir semester, atau penilaian atau ulangan kenaikan kelas. Tolong dipersiapkan fisik kalian, dan dipersiapkan juga pengetahuan untuk menghadapi ulangan. Dan jangan lupa nanti kalian dengan Pak Cecep khatam Al-Quran. Gunakanlah waktunya, kan kalian lebih banyak waktu kalian di rumah. Gunakan waktunya untuk insya Allah mulai buka-buka Al-Quran. Kalau memang masih, tapi saya kira untuk kalian sudah bisa, karena saya informasi dari Pak Cecep yang nggak bisa pun sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Gunakan waktunya untuk lebih memahami atau lebih mengenal huruf-huruf atau hukum-hukum baca Al-Quran. Gunakan waktunya ini, ya. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas bergabungnya anak-anak saya yang 30 orang, insya Allah lusa atau nanti khatam Al-Quran yang masih belum bisa bergabung, nanti bisa bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.